Selamat berjumpa kembali dengan saya, Husnul Isa Rahat Sosiasi, pengajar ilmu politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Materi yang akan saya bahas kali ini adalah berkaitan dengan politik keuangan dan anggaran, yaitu tentang keadilan dalam politik anggaran. Politik anggaran secara umum membicarakan masalah efisiensi, distribusi, dan akuntabilitas. Selain itu, masalah keadilan juga menjadi salah satu topik yang dipermasalahkan. Ini adalah akibat dari di mana politik anggaran ternyata menyebabkan peningkatan kemakmuran, tapi satu sisi justru menyebabkan kerugian bagi orang lain. Padahal akibat politik anggaran yang ideal sebenarnya diharapkan adalah bagaimana agar terjadi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan orang, kesejahteraan masyarakat pada tingkat yang tidak merugikan orang lain. Jadi dengan demikian, dalam perspektif politik anggaran, keadilan itu dapat dimaknai sebagai pemilihan antara titik-titik pada garis batas atau pemecahan masalah distribusi dan kebijakan anggaran yang terbaik, di mana nilai-nilai menjadi ukuran. Maka pertanyaannya adalah, keadaan yang mana yang dipilih sebagai keadaan yang sudah adil? Kalau kita lihat dalam perspektif ekonomi, masalah keadilan itu merupakan masalah yang kompleks karena melibatkan banyak variabel. Misalnya variabel faktor produksi, teknologi, preferensi konsumen, dan seterusnya. Pendapatan misalnya itu ditentukan oleh pasar yang tidak sempurna atau pasar yang dipengaruhi oleh faktor yang melembaga seperti struktur gaji, hubungan keluarga, status sosial, jenis kelamin, suku bangsa, dan lain-lain. Jadi mereka yang bekerja bergantung pada koneksi dibanding pada produktivitas. Hal ini menimbulkan tentu saja ketidakadilan, di mana sebagai dampaknya adalah terjadi distribusi kekayaan yang tidak merata. Misalnya pada tahun 80-an, sepertiga rumah tangga kelompok atas ya, itu memiliki 80% kekayaan di Amerika. Jadi dengan demikian, dalam perspektif ekonomi, distribusi itu merupakan hasil dari pasar, atau keadilan dan ketidakadilan itu merupakan hasil dari pasar. Sementara itu politik anggaran mengubah ini. Artinya apa? Artinya distribusi itu adalah hasil kebijakan, bukan dari hasil pasar. Kalau tadi disebutkan sebagai hasil dari pasar, maka dalam politik anggaran dia menjadi hasil kebijakan. Jadi hampir semua kebijakan, meskipun tidak berkaitan langsung dengan tujuan distribusional, juga memiliki dampak distribusional ya. Itu artinya bahwa politik anggaran itu memainkan peran yang penting dalam menciptakan yang namanya keadilan tadi. Sebagai contoh, misalnya pajak ataupun kebijakan tunjangan, efek distribusionalnya itu mempengaruhi pendapatan.
program investasi misalnya pembangunan jalan mempengaruhi kesejahteraan kelompok tertentu. Jadi dengan demikian masalahnya sebenarnya adalah bagaimana distribusi yang menjadi tujuan kebijakan itu dimaknai serta kriteria-kriteria apa yang disebut dengan adil tersebut. Ada 4 pendekatan kriteria keadilan. Pertama, pendekatan alamiah atau sumber daya alamiah. Nah, pendekatan ini bersumber dari pemikiran Locke, John Locke, yang menghasilkan karya antara tahun 1650 sampai ya abad ke-16 pertengahan sampai dengan abad ke-17 awal. Yang mana pendekatan ini percaya bahwa keadilan itu adalah hak mendapatkan hasil dari jerih payah individu. Pendekatan ini juga sering disebut dengan pendekatan yang liberal ya, karena sangat menghargai hak-hak individu. Jadi keadilan justru kalau individu itu diberikan kebebasan untuk mengembangkan bakatnya. Meski demikian, pendekatan ini juga belum tuntas apakah juga berlaku pada pendapatan modal atau pendapatan individu saja. Yang dimaksud dengan pendapatan modal itu adalah pendapatan atau penghasilan yang diterima tanpa bekerja. Karena menurut Locke, sumber daya alami merupakan milik bersama. Jadi kritik di sini adalah ketidakadilan itu justru muncul atau sudah ada sejak lahir, manusia lahir itu ya, karena ketika dilahirkan orang berada dalam kondisi yang berbeda-beda ya. Ada yang sudah lahir dengan status sosial yang tinggi dan seterusnya, dan mendapatkan warisan, punya modal, bisa memiliki pendidikan yang baik dan seterusnya. Lalu yang kedua, pendekatan utilitarian ya. Pendekatan ini dari pemikiran Bentham ya dan Mill ya, John Stuart Mill ya. Pendekatan ini percaya bahwa keadilan dapat dicapai jika kemanfaatan bagi orang banyak dapat dicapai. Dengan kata lain, kesejahteraan total dan kesejahteraan rata-rata dari masyarakat itu dimaksimumkan. Jadi dia sangat fokus pada pendekatan ataupun kemanfaatan yang diperoleh kelompok mayoritas. Nah, ketiga, pendekatan egalitarian, yang mana pendekatan ini dikembangkan oleh Marx dan Rousseau ya. Pendekatan ini percaya bahwa keadilan itu dapat dicapai jika kebijakan mengandung prinsip kesamaan atau pemerataan distribusi. Jadi di sini ada fokus yang lebih ditekankan pada kelompok bawah, kelompok terbawah khususnya, yaitu dalam rangka menyamakan kesejahteraan dengan kelompok lainnya. Dan keempat, pendekatan campuran, di mana pendekatan ini muncul sebagai alternatif, pendekatan alternatif jika pendekatan-pendekatan yang tadi itu dianggap belum mampu memecahkan masalah keadilan tadi. Jadi dengan kata lain, kalau sebuah negara melakukan penyesuaian dalam praktek kebijakan ya, maka bisa dipastikan negara tersebut melakukan pendekatan campuran dalam politik keuangan dan anggarannya. Jadi dengan demikian sebenarnya kalau negara melakukan seperti itu, maka sudah terjadi sebenarnya kompromi sebagai implikasi dari
praktik kebijakan yang dipilih tadi. Jadi yang berubah bukan ideologinya tapi prakteknya dalam kebijakan politik. Distribusi disesuaikan untuk memaksimumkan kesejahteraan yang sebanding dengan bobot kesejahteraan sosial. Jadi itu adalah 4 pendekatan yang sering digunakan dalam politik anggaran dari sudut pandang keadilan politik. Nah, sesuai dengan arti keadilan yang dianut, ya, tergantung, ya tentu saja tergantung dari arti keadilan yang 4 tadi, maka akan ada yang mempertanyakan politik anggaran atau kebijakan yang dihasilkan sebuah negara mengapa tidak menghasilkan keadilan, atau sebaliknya mengapa dianggap sudah menghasilkan keadilan. Jika ada yang mengatakan mengapa kesejahteraan umum tidak dapat dicapai dalam kebijakan, maka ini bisa kita lihat sangat identik dengan pandangan utilitarian. Atau jika ada yang menuntut pemerintah, ya, agar melakukan pemerataan, mendorong untuk membantu mensejahterakan masyarakat terbawah, ya, maka ini akan sangat identik dengan pendekatan egalitarian. Nah, pada prakteknya semua pendekatan ini dapat muncul dalam bentuk kebijakan yang tidak murni, ya, atau terbatas. Ya, apa sebabnya? Ya, salah satu sebabnya karena terbatasnya anggaran. Keterbatasan anggaran dan efisiensi itu dapat menyebabkan perubahan distribusi. Jadi bukan karena ideologi tadi, bukan karena 4 pendekatan tadi. Ya, secara otomatis keadilan yang ditawarkan kebijakan adalah dalam bentuk pendekatan yang berbeda, ya. Jadi kalau misalnya ada keterbatasan anggaran, dia akan merubah, ya, bentuk pendekatannya. Ya, kebijakan pajak misalnya ditarik dari penghasilan si pekerja untuk kemudian diberikan kepada si malas, ya, dalam bentuk tunjangan, yang mana pada awalnya si pekerja akan giat bekerja, namun kenaikan pajak selanjutnya menyebabkan si pekerja mengurangi jam kerjanya. Jadi karena pajak pada awalnya pendapatan negara akan naik, kemudian ya naiknya tadi karena menarik tarif upah bersih si pekerja, namun lama kelamaan karena si pekerja mengurangi jam kerjanya, maka tarif pajaknya juga menurun. Akibatnya negara juga pendapatannya menurun. Jadi tidak selalu efektif upaya untuk menarik pajak terlalu besar, karena ternyata memiliki efek kurva tertutup, ya, seperti lonceng, ya. Jadi pertama-tama naik lalu kemudian turun. Selain itu ada juga faktor lain yang bisa menyebabkan pendekatan tersebut tidak murni bisa dilakukan, ya. Misalnya adanya tuntutan masyarakat untuk menghapuskan kenaikan pajak, ya, demonstrasi misalnya besar-besaran, sehingga kebijakan terpaksa sehingga pemerintah terpaksa merevisi kebijakannya yang tadinya memungut pajak yang tinggi misalnya, lalu kemudian merubah kebijakannya tidak jadi menaikkan pajak. Nah, itulah penjelasan tentang keadilan dalam politik anggaran. Kesimpulannya bahwa pemahaman tentang politik anggaran, ya, konteks keadilan tadi, dalam konteks keadilan merupakan hal yang ternyata subjektif, ya, serta dipengaruhi oleh faktor lainnya. Jadi udah subjektif, dia dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama dalam konteks negara. Salah satu faktornya itu soal anggaran serta anggaran yang terbatas serta efisien. Demikian penjelasan tentang materi
keadilan dalam politik anggaran. Jika ada yang ingin didiskusikan, silakan sampaikan dalam komentar pada materi video ini ataupun mendiskusikannya pada media lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi dalam materi berikutnya.